Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Didik Sugianto dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Syarifuddin. Nah, di sini kami mendapatkan tugas psikologi agama, yang mana tugas tersebut berjudul keterkaitan psikologi agama dengan tasawuf. Nah, sebelum kita mengetahui tentang psikologi, psikologi itu apa sih? Nah, jadi psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan. Nah, dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku manusia, seperti fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seorang yang melakukan praktek psikologi disebut sebagai psikolog. Nah, jadi yang dimaksud dengan psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah atau perilaku manusia. Nah, sedangkan yaitu ada agama. Nah, agama itu apa sih? Nah, jadi agama adalah merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhan. Nah, suatu agama ini pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Nah, juga ada tasawuf. Nah, apa sih tasawuf itu? Nah, sufisme atau disebut tasawuf. Nah, tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan juga membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, juga tasawuf ini pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya dan melahirkan tradisi manajemen Islam. Nah, jadi itu keterkaitan dengan psikologi agama dengan ilmu tasawuf. Nah, jadi hubungan psikologi agama dengan tasawuf itu, psikologi agama ada korelasi atau hubungannya dengan tasawuf, yaitu psikologi agama. Nah, dapat mempengaruhi tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang secara psikologi baik dan tidak pernah berbuat kejelekan, maka akan lebih mudah menjalankan konsep tasawuf, yaitu dengan menghiasi diri dengan kebaikan, menjauhi larangannya Allah SWT, dan lebih meningkatkan keimanan serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, juga tasawuf ini dapat dijadikan pijakan jiwa alternatif dalam menghadapi problem kehidupan yang semakin kompleks. Nah, setiap orang membutuhkan pijakan dalam kehidupan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan yang beraplikasi pada psikologi pada orang tersebut. Nah, tasawuf ini dijadikan pijakan karena tasawuf lebih dekat dengan disiplin ilmu psikologi. Akan tetapi, kedua kajian tersebut secara terpisah. Padahal objek kajian tasawuf, psikologi agama, dan kesehatan mental berusaha dengan soal yang sama, yakni soal jiwa. Nah, jadi keterkaitannya ilmu psikologi agama dengan ilmu tasawuf. Nah, itu antara jiwa dan raga. Dalam pembahasan tasawuf inilah yang menjadikan tasawuf erat hubungannya dengan psikologi yang banyak membahas tentang jiwa. Nah, selain tasawuf dan psikologi, ada juga yang disebut dengan psikologi Islam. Nah, psikologi Islam ini berkembang tidak semata-mata karena ingin memberi wawasan Islam pada psikologi. Nah, tetapi juga karena Islam selama ini telah memiliki tasawuf yang ruang lingkupnya itu lebih luas daripada psikologi. Nah, sehingga akan lebih komprehensif dalam mengkaji masalah jiwa dan kejiwaan umat Islam. Ini berarti bahwa tasawuf memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan psikologi. Nah, dalam buku tasawuf positif karena karya Sudirman itu, dengan ada persamaan antara tasawuf dengan psikologi. Nah, tasawuf merupakan bidang kajian Islam yang membahas tentang jiwa dan gejala kejiwaan dalam bentuk tingkah laku manusia, dengan lebih mengkonsentrasikan kebersihan jiwa dan juga dengan pendekatan diri kepada Tuhan melalui berbagai ibadah. Sedangkan psikologi agama ilmu sosial yang
membahas gejala kejiwaan, tetapi tidak membahas jiwa itu sendiri. Nah, psikologi lebih banyak menggunakan teori-teori dengan berbagai solusi di luar konteks ibadah. Nah, jadi perbedaan dari ilmu psikologi agama dengan tasawuf itu hampir sama. Tapi mayoritas banyak yang sama, seperti yang sudah keterkaitan itu. Psikologi membahas tentang perilaku manusia. Nah, sedangkan psikologi agama itu menerangkan tentang perilaku manusia, dan tasawuf itu membahas tentang kejiwaan. Nah, jadi ilmu psikologi agama dengan tasawuf itu hampir sama, tapi bisa merekat mau memaju kesamaan. Seperti kalau diibaratkan itu seperti itu. Kalau psikologi lebih banyak menggunakan teori-teori dengan berbagai solusi di luar konteks ibadah. Nah, cukup sekian dari pembahasan keterkaitan psikologi agama dengan tasawuf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari panjenengan semua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.